Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 2 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita akan belajar mengidentifikasi urutan peristiwa teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui perbedaan teks non-fiksi dan teks fiksi. Ibu ingatkan lagi, teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan dan fakta. Cara mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks non-fiksi yang pertama adalah membaca teks dengan seksama, mulai awal sampai akhir. Kedua, tentukan kalimat utamanya. Dan yang terakhir, tandai kata kuncinya. Baru kalian bisa menuliskan urutan peristiwa mulai awal sampai akhir. Urutan peristiwa dapat ditulis menggunakan diagram alir. Diagram alir ditulis dengan bentuk skema yang berurutan. Tujuan menuliskan urutan peristiwa menggunakan diagram alir agar isi teks mudah dipahami. Berikut ini contoh bacaan yang akan kita tulis menggunakan diagram alir. Judul bacaannya adalah siklus air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Dari bacaan yang telah kita baca, mari kita tuliskan dalam bentuk diagram alir. Pertama, tulislah judulnya dulu, siklus air tanah. Peristiwa yang pertama yaitu air bergerak dari tanah ke udara. Kedua, air turun ke tanah dalam bentuk hujan. Yang ketiga, air hujan masuk ke sungai, laut, dan danau. Keempat, air yang turun ke tanah masuk lewat pori-pori bebatuan dan celah-celah tanah. Dan yang terakhir adalah menjadi air cadangan atau sumber air. Selain menuliskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi dalam bentuk diagram alir, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Mencari informasi penting pada teks non-fiksi dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya menggunakan kata tanya, yaitu adik Simba. A. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? K. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. M. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan keadaan. Tari Suling Dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan, misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari Suling Dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Dari teks bacaan tari Suling Dewa ini, kita dapat mengetahui informasi penting dan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Pertama,
Dari mana asal tari suling dewa? Dari Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. 2. Kapan dilakukan tari suling dewa? Saat menghadapi bencana kekeringan. Yang ketiga, siapa yang melakukan tari suling dewa? Para tokoh adat atau sesepuh Desa Bayan. Keempat, apa tujuan tari suling dewa? Untuk memohon kepada Tuhan agar hujan segera turun. Kelima, mengapa air penting bagi kehidupan manusia? Karena kegiatan manusia akan terganggu jika kekurangan air. Nah, itu tadi cara menemukan informasi penting dalam suatu teks. Bisa menggunakan diagram alir untuk menuliskan urutan peristiwa, serta bisa menggunakan menjawab kalimat pertanyaan untuk menentukan informasi penting. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.